Namanya Raden Ajeng Kartini, lahir dari kalangan bangsawan, putri dari seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Sosroningrat. Kartini bersekolah di ILC atau Europe Library School. Dengan bekal pendidikannya, Kartini muda bercita-cita memajukan perempuan pribumi yang pada masanya jauh tertinggal. Kartini berjuang dengan caranya. Wanita yang pada masanya dipandang sebelah mata, kini dapat bangkit dan berdiri setara karenanya. Kartini, engkau pejuang sejati, seperti mentari pagi yang menyinari bumi. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini melayani bangsanya, memberdayakan kaum wanita yang dianggap lemah dan tak berguna, agar wanita memiliki kebebasan dan kesetaraan sebagai bagian yang lebih luas. Dengan kepintarannya, ia mewujudkan rasa cinta pada tanah air dan kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah wanita pertama. Kartini dengan sikap akuntabilitasnya tetap hidup sederhana selayaknya orang biasa, walaupun dirinya terlahir sebagai bangsawan. Tidak hidup bermewah-mewah, meskipun ayah dan suaminya adalah pejabat negara. Ia menggunakan kekayaan bangsanya dengan bijaksana. Kartini, sesosok anak yang berbakti kepada orang tuanya. Meski berbeda pendapat, ia tetap menjalankan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan penuh integritas. Kartini menuliskan penderitaan perempuan di Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu atau belajar. Juga adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Cita-cita luhur Raden Ajeng Kartini merupakan ia ingin melihat perempuan pribumi bisa menuntut ilmu dan belajar seperti saat ini. Gagasan-gagasan baru mengenai emansipasi atau persamaan hak wanita pribumi itu dianggap sebagai hal baru yang bisa merubah pandangan masyarakat. Tanpa pamrih, Kartini sangat berdedikasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Beliau juga tidak membatasi diri dengan lingkungan sekitar. Bahkan ia dapat berbaur dengan masyarakat dari berbagai kalangan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan status sosial. Kartini pun mempunyai kepedulian terhadap sesama. Anak-anak didiknya juga banyak yang berasal dari kalangan menengah bawah. Misalnya anak-anak terlantar, rasa kasih sayang juga ditunjukkannya melalui kutipannya, yaitu cinta melahirkan cinta, tetapi hinaan tak akan pernah menimbulkan kasih sayang. Menjadikan dirinya berjiwa sosial dan penuh rasa kasih sayang, dan menciptakan keadaan yang harmonis. Pada awal abad 20-an, masyarakat kita masih menganggap perempuan tidak jauh dari zaman feudal dan zaman kolonial. Ruang gerak yang dibatasi atau dikenal dengan istilah pingitan. Ibu Kartini pun berinovasi dengan membuka sekolah untuk anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Beliau mengajarkan membaca, menulis, berhitung, bernyanyi, dan keterampilan lainnya. Perilaku adaptif Ibu Kartini yang pertama kali adalah berani menghadapi situasi kala itu, lalu melihat sekeliling untuk dapat memahami langkah pasti yang harus dilakukan. Pada umurnya yang ke-12 tahun, Ibu Kartini membuat iklan tentang dirinya melalui majalah atau surat kabar The Lokomotif. Dalam iklan tersebut, beliau mencari sahabat pena perempuan yang peduli terhadap hak perempuan. Ibu Kartini berkawan dengan Rosa Manuela, istri dari Jacques Heinrich Abondanon, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan Agama dan Industri Hindia Belanda dari tahun 1900 hingga 1905. Ibu Kartini menyampaikan ide kepada Rosa agar pemerintah membuka sekolah kejuruan perempuan. Walaupun tidak terlaksana selama Ibu Kartini masih hidup, namun temannya Rosa tetap melanjutkan cita-cita beliau.
Rosa bersama suami mengumpulkan surat-surat Kartini dan menjadikannya sebagai sebuah buku yang kita kenal, habis gelap terbitlah terang. Dan pada 1 Februari 1912 didirikan Yayasan Kartini yang sumber dananya dari hasil penjualan buku tersebut. Sikap kolaboratif yang dilakukan Ibu Kartini menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.